Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PAUD, perkenalkan nama saya Masna dengan NIM 862071915004. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kurikulum di TK Al-Islah dengan mata kuliah kurikulum PAUD dengan dosen pengampu Bapak Chandra Apriansyah SPDI MPD. Nah, saya dari Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, yuk kita simak videonya. Kira-kira kurikulum di TK Al-Islah ini seperti apa ya? TK Al-Islah adalah salah satu lembaga pendidikan formal yang sudah terakreditasi yang berdiri sejak tahun 1989. TK Al-Islah sudah memiliki gedung sendiri dengan posisi tempat yang strategis, memiliki beberapa pembagian kelas, yaitu kelompok A dan kelompok B, dengan menggunakan kurikulum Dignas, kurikulum keislaman, kurikulum berbasis sentra, dengan mengoptimalkan seluruh aspek perkembangan anak usia dini. TK Al-Islah memiliki program penunjang indoor dan outdoor. TK Al-Islah juga ada ekstrakurikuler. Baik, sebelum saya membahas lebih jauh tentang kurikulum di TK Al-Islah, nah kita tuh perlu diketahui banget nih, apa sih itu kurikulum? Nah, jadi kurikulum adalah kurikulum yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pengembangan serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Jadi, dapat dipahami bahwa kurikulum harus memuat rencana, tujuan, isi, bahan, atau materi pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, jadi setiap instansi pendidikan itu sangat penting memiliki suatu kurikulum. Sistem pembelajaran di TK Al-Islah menggunakan kurikulum Dignas, kurikulum keislaman, kurikulum berbasis sentra. Yang menjadi dasar atau sumber dari desain atau perencanaan di TK Al-Islah yaitu pertama itu adalah penyusunan program tahunan. Nah, untuk penyusunan program tahunan ini kami mengacu kepada visi dan misi. Karena visinya itu adalah unggul, kompetitif, dan berakhlak mulia. Kemudian misinya yang pertama, mendidik generasi berilmu, berakhlak mulia, mandiri, dan mempunyai perkembangan kognitif untuk siap memasuki jenjang pendidikan dasar. Kemudian yang kedua, membentuk mental spiritual siswa yang tangguh berlandaskan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, mewujudkan interaksi yang harmonis antara warga sekolah, orang tua, dan masyarakat. Nah, yang keempat, meningkatkan kualitas dan kuantitas siswa yang diterima di berbagai sekolah dasar. Nah, selain TK Al-Islah itu selain mengacu kepada visi dan misi, mengacu kepada kalender pendidikan. Program tahunan sudah selesai disusun, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan program semester atau prosem. Nah, untuk prosem ini formatnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Di sini ada bulan, ada tema, kemudian ada domain, kemudian ada kompetensi inti, kemudian ada kompetensi dasar, kemudian ada indikator A dan B. Nah, untuk indikator ini berbeda. Nah, di TK Al-Islah ini ada 6 tema. Setelah tersusun, kemudian dituangkan kembali di hari efektif. Nah, untuk di hari efektif ini lebih komplit ya teman-teman, karena bentuknya seperti ini. Jadi di sini itu ada tanggal, kemudian ada nomor, kemudian ada bulannya, bulan apa, kemudian ada subtemanya apa. Nah, jadi ini lebih terperinci gitu teman-teman. Nah, contohnya itu seperti temanya negaraku, subtemanya lambang negara. Nah, untuk subtemanya itu adalah pengertian lambang negara. Kemudian setelah program semester atau prosem disusun dan dituangkan di hari efektif, kemudian penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran mingguan atau yang biasa disebut dengan RPPM. Nah, RPPM ini formatnya seperti ini ya teman-teman ya, kurang lebih.
di sini ada identitas, ini ada semester atau pekan. Nah, contoh kalau misalkan semester 1 berarti ditulisnya semester 1 garis miring pekannya pekan berapa? Contoh di sini pekan 1. Kemudian tema atau subtema. Nah, untuk tema atau subtema ini kita bisa melihat di prosem atau prota yang sudah disusun. Nah, contoh di sini adalah negaraku. Nah, subtemanya adalah identitas. Nah, kemudian selanjutnya ada kelompok. Nah, ini teman-teman harus ditulis ya, kelompoknya itu A atau B. Kalau di sini kelompoknya B. Kemudian adanya sub-subtema. Nah, sub-subtema ini yang dibahas di setiap hari. Contoh, hari Senin lagu kebangsaan. Nah, hari Selasa nama negara. Kemudian hari Rabu warna bendera, kemudian hari Kamis lambang negara. Nah, kemudian di sini juga ada kompetensi dasar. Nah, di sini sudah ada kompetensi dasar yang terpaku dari program semester. Kemudian ada indikator juga. Indikator ini dapat dari mana? Indikator ini dapat dari program semester juga. Teman-teman, di TK Al-Islah ini untuk RPPM ini dalam subtema atau satu pekan ini hanya 1. Nah, jadi 1 bulan itu cuma ada 4 RPPM. Kemudian setelah pembuatan RPPM selesai, dilanjutkan dengan pembuatan RPPH. Nah, untuk RPPH ini juga sama sih sama RPPM, cuman kalau untuk pembuatan RPPH ini dilakukan setiap hari ya, karena setiap kita melakukan pembelajaran itu harus ada RPPH atau rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Nah, untuk formatnya seperti ini. Nah, jadi di sini ada identitas yang ada semester atau pekan yang seperti tadi di RPPM. Kemudian ini ada hari atau tanggal, kemudian ada tahunnya, kemudian ada tema atau subtemanya, kemudian ada kelompok yang tadi seperti di RPPM. Kemudian ada sub-subtema. Nah, di sini kan kalau di RPPM itu kan subtema ya, itu jadi banyak banget. Nah, kalau misalkan di RPPH itu hanya sub-subtemanya aja yang dibahas di hari itu. Kemudian ada indikator. Indikatornya lihat dari mana? Indikatornya itu bisa lihat dari RPPM. Kemudian di sini ada materi kegiatan. Nah, jadi hari ini tuh mau ngapain aja? Nah, itu ada di RPPH. Kegiatannya apa aja? Kemudian di sini ada media atau sumber belajar. Ini ada media guru, kemudian ada media anak. Kemudian setelah itu ada pembukaan. Nah, di sini pembukaan itu selama 30 menit. Kegiatan intinya 60 menit. Kemudian ada snack time, kemudian ada penutup. Halo Sobat PAUD, gimana nih penjelasan tentang kurikulum di TK Al-Islah Bekasi? Nah, jadi dapat disimpulkan ya bahwa kurikulum itu sangat penting di setiap instansi pendidikan, karena itu sebagai pedoman atau acuan agar tercapainya tujuan instansi tersebut. Nah, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih.